ya anak-anak yang sukses tuh kayak seneng banget sih, kayak reward buat diri sendiri kayak wah bisa ngelihat mereka gitu, nganterin mereka ke kampus impian mereka tuh seneng banget sih. Betul. Kalau ilmu itu wajib banget kan ya, kita Iya. mau ngajarin apa kan kalau misalkan kita nggak berilmu, sama sikap juga sih. Jadi ada yang bilang kalau Kayun sama Kaisan nih selain suka di dunia pendidikan, suka juga nih pendidikan yang lain, pendidikan kebudayaan. Positif Podcast adalah tempat di mana kita bisa belajar hal-hal positif dari orang-orang inspiratif. Dan tentunya terus berusaha untuk mengubah generasi mager jadi generasi pinter. So, selamat datang di Positif Podcast episode kedua. Yeay! Ini aku udah ditemenin sama kakak-kakak yang sangat menginspirasi sekali buat teman-teman di rumah. Ini kalau misalkan yang mau kepoin sama kakak-kakaknya, bisa ada Instagram nggak? IEPS 0307. Nah, itu di bawah ada nih, Sansiver. Sansiver, oke. Ini boleh di follow ya di Instagram. Jadi ini udah ada Kak Irsan sama Kak Yuyun. Ya, bener nggak? Benar. Betul sekali. Apa kabar Kak Irsan, Kak Yuyun? Baik, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya ngapain aja sekarang? Ngajar sih. Ngajar. Cuman lagi libur kayak gini kan kayak banyak juga sih kegiatan dari kantor gitu kerja. Selain ngajar? Selain ngajar masih ada private di luar juga sih. Oh, Masih ngajar juga iya. ya? Nggak ada selain ngajar, misalnya apa, nyanyi di kafe gitu nggak? Enggak sih, alhamdulillah dia mungkin ya. Oh ya, Kak Irsan apa kesibukannya? Selain ngajar nih. Selain ngajar? Selain ngajar ya. Paling kesibukan selain ngajar pertama dagang. Dagang apa tuh? Nanti di Instagram adalah. Oh, jadi promosinya di sini. Sekalian boleh. Dagang. Dagang. Kalau nggak jual elektronik ya jual kayak mainan-mainan inilah seputar Jepangan. Oh, oke. Di Instagram? Ya, sama alat musik. Sama alat musik. Oh, jual gitar gitu-gitu ya? Ya, benar. Oh iya, jadi Kak Irsan sama Kak Yun ini guru ya, dan sebenarnya kita bertiga ada di satu tempat kerja yang sama Ya. gitu. Jadi kita udah akrab lah ya. Udah berapa lama kita kenal? Kak? Hampir 1 tahun terakhir ya. 1 tahun ya. Kalau kita berapa tahun? Ini kayaknya lebih lama Udah soalnya. 3. mau 3 tahun ya. Udah sohib banget. Enggak. Oh, Sorry, dari mana? ini oke. Berarti selain ngajar, kalau Kak Irsan tadi ada jualan bisnis gitu ya. Ya, Kalau Kak bisnis. Yuyun masih seputar Ngajar. ngajar ya. Emang backgroundnya emang SPD, pendidikan? Iya, Atau pendidikan. pendidikan. Jurusan apa Kak Yuyun? Jurusannya teknik elektro tapi prodinya itu pendidikan teknik informatika dan komputer. Sekarang ngajarnya Matematika. matematika. Nyambung lah ya, masih nyambung. Iya, masih ada ngitung-ngitungnya ya. Masih ada tikanya juga sih. Iya, kan tadi kan masih ada tikanya, masih Informatika nyambung. masih nyambung. Kak Irsan SPD juga. SPD juga. Jurusannya Jurusannya kimia, pendidikan kimia. sekarang ngajar Ngajar kimia sih. kimia. Oke, berarti sejalur ya? Sejalur. Berarti dari awal udah emang mau jadi guru. Kalau aku sendiri sih enggak ya. Jadi kayak dulu merasa kayak jadi guru tuh beban banget gak sih? Kayak harus mengajarkan pendidikan itu menurut aku berat ya. Terus waktu itu sempat habis kuliah gitu, terus kan ada masa cari kerja gitu kan kalau lulusan baru gitu, fresh graduate gitu. Terus iseng-iseng di rumah lah buka bimbel gitu. Ternyata peminatnya banyak dan kayak alhamdulillah orang tua tuh kayak ketika orang tua mengatakan makasih ya, itu tuh kayak kesenangan sendiri. Jadi kayak oh berarti aku cocok ngajar gitu. Jadi semenjak itu kayak lebih ke ngajar aja. Berarti sempat buka bimbel pribadi gitu. Iya dulu Sendiri. Yang ngajarnya sendiri juga. Yang ngajar sendiri dan muridnya lumayan sih, ada 30 siswa. Wah, itu kok bisa maksudnya door to door gitu promosinya atau gimana? Enggak promosi. Jadi kayak aku pulang kampung gitu, di kampung aku ya emang udah pada tahu aku kan. Terus kayak ya udah percaya gitu, orang-orang tuanya tuh pada percaya anaknya kalau aku belajar bareng gitu. Oh, berarti emang udah terkenal ya di kampung ya. Maksudnya guru gitu, udah image-nya udah kebentuk. Iya. Dari situ baru Dari situ ngajar terus sih. ngajar terus. Tetap. Mantap. Oke. Kak Irsan gimana? Punya bimbel. Gimana sih, katanya udah 3 tahun kenal. Gimana Gak sih? pernah cerita masa lalu soalnya. Ya, Kita kayak- fokus ke depan. Fokus ke depan. Ya, benar. Kak Irsan gimana Kak Irsan? Apanya? Dari dulu udah pengen jadi guru atau enggak? Atau Sebenarnya
Beda. Awalnya sih pengen jadi kayak arsitek gitulah. Oh, Gambar-gambar gambar. kan. Cuman ada seorang guru yang memotivasi biar aku tuh jadi guru gitu. Motivasinya apa? Apa ya? Pertama dari kelas ini flashback ya. Pas kelas 10 itu kan aku masuk SMA ya. Nah di situ tuh kan ada kayak tes segala macam lah. Ada seorang guru kan, kamu kayaknya cocok buat masuk sini katanya. Padahal baru kelas 10 kan. Taunya dia tuh lagi nyari orang yang buat olimpiade kimia. Tapi di sekolah aku tuh nggak ada yang suka kimia. Nah kita tuh kayak dijebak gitu masuk situ. Harus ya? Iya harus. Mau nggak mau. Ya udah tuh dari kelas 10, 11, 12 diajarin kimia kan. Nah pas di situ kan aku mau milih jurusan arsitek. Ketahuan tuh sama guru yang tadi udah nyuruh. yang udah nyuruh, udah ngasih pelajaran, bimbingan segala macam. Ketahuan kan. Dia kayak marahin gitu. Beliau marahin aku. Kayak kamu tuh dari kelas 10 sampai sekarang ibu ajarin kimia masa mau lintas jurusan katanya. Emang udah nyumbang berapa penghargaan ke sekolah katanya. Dari situ wah berarti harus ada apa ya namanya? Pengabdian. Iya harus ada pengabdian. Ya udah Bu, saya pilih jurusan apa? Ya kimia katanya, pendidikan kimia. Nah disitulah awal mula saya masuk kimia. Tapi emang suka kimia kan? Atau enggak? Dibilang suka biasa aja, cuman Biasa. kalau udah masuk ke iya situ. kalau suka kan tadi gambar sukanya. Oh iya, sukanya gambar. Ya, cuman alhamdulillahnya bisa gitu pas di kuliah, nggak terlalu menjadi beban. Oke. Masih bisa lulus lah ya. Ya masih bisa lulus. Kalau kalian emang suka matematika? Suka sih matematika, dari SD juga sering lomba matematika gitu kan. Oh. Cuman pas kuliah gitu nggak kepikiran mau ngambil matematika karena kakak udah ngambil matematika gitu. Jadi kayak nggak suka aja disama-samain kan. Kalau ade kan sama kakak biasanya disama-samain tuh. Nah nggak suka kalau misalnya kakaknya udah matematika masa adenya matematika lagi gitu. Jadi ini keluarga matematika ini. Kakaknya Kayun. Iya. Oh. Emang Kayun anak ke berapa? Anak kedua. Anak kedua dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oh, bungsu ya berarti ya. Kak Irsan? Sama Bungsu juga? 2 bersaudara tapi anak pertama. Kebalik. Apa ini jadi kakak ade aja? Ya, saya nggak kakaknya kenal sih. sih. Kelihatan aja dari mukanya mirip kakak. Kayak Irsan siapa? Enggak, bercanda. Oke, berarti emang backgroundnya udah ada pendidikan, Iya, terus ada. sekarang dijalanin juga, tapi masih jadi passion kan, maksudnya nggak beban juga untuk jadi guru. Enggak sih. Suka. Berarti ngajar udah berapa lama? Mulai dari kapan? Dari 2015. 2006 tahun berarti? 6 tahun. Wah, Kak Irsan 6 tahun juga? Ngajar di bimbel apa yang kayak Pokoknya ngajarin orang pertama kali kapan? pas kuliah sih semester 4 itu berapa ya? 2016 lah. Oh, jadi apa nih, asisten gitu? Tutor freelance Oke. di suatu bimbel. Dari semester 4. Ya semester 4. Berarti udah berapa tahun? Tahun berapa itu? 16 sampai 2001. 5. Oh ya, berarti nggak beda jauh ya, 6 Iya. sama 5 tahun. Berarti udah, ya kalau udah lebih dari 3 tahun berarti udah lumayan berpengalaman lah ya dari bidang ngajarnya. Ya nggak sih? Udah nyaman ya? Udah nyaman ya. Kalau ditanya kira-kira kalau sekarang nggak jadi guru, jadi apa pengennya? Kasian dulu. Apa ya? Kupu-kupu kan? Kupu-kupu sih. Kan biar terlihat indah bagi orang. Oh. Nggak, kalau misalkan ditanya pengen jadi apa dulu kalau nggak jadi guru, pengennya jadi ini, mangaka atau nggak mangaka? Mangaka itu kalau di sini Manga komikus. Oh. Orang yang bikin komik. Manga tuh ini ya, istilah Jepang. Ya. Pengen jadi, ya karena tadi suka gambar ya. Pengen jadi penulis juga sih. Oke. Punya hal berbau seni lah. Lebih ke ini ya, kreativitas Kreatifnya otak tinggi. kanan ya. Kalau ngajar kimia tuh kan otak kiri tuh biasanya analitis juga. banget. Oh, enggak juga. Kalau ngajar 2 otak harus berguna, Kak. Iya juga sih. Maksudnya tapi lebih dominannya Ya, kalau dominan. gitu kan, karena dia eksak nggak sih kimia? Kimia seimbang sih, eksak sama
Oh sama. Jadi seimbang ya, otak kanan sama kirinya tuh tetap Yes. bekerja. Bagus. Kalau Kak Yuyun kira-kira jadi apa? Pernah kepikiran jadi pegawai bank. Jadi Bagus sih. cocok sih. Dulu Kayaknya sih. kan kayak ada panggilan gitu dari bank gitu. Terus udah nyaman ngajar, kayak ya aku lebih suka ngajar gitu, seneng aja ngajar gitu. Jadi ya sosokan gitu sih, kayak menolak gitu. Sosok menolak tapi Iya. mau ya. Sebenarnya mau. Sebenarnya mau. Tapi kalau jadi bank, maksudnya kerja di bank sebagai apa ya? Tellernya. Iya. Oke. Selama tadi 6 tahun, 5 tahun jadi guru, suka dukanya apa sih jadi guru? Ini kan karena kalau anak-anak zaman sekarang kalau ditanya mau jadi apa, mungkin jawabannya kalau yang lagi ramai sekarang kan YouTuber gitu kan, atau Betul. artis misalkan gitu. Nah kalau Kak Yun sama Kak Irsa nih gimana nih setelah menjalani profesi guru tuh sebenarnya guru tuh ngapain sih? Apa sih enaknya, apa sih nggak enaknya? Kalau nggak enaknya sih sebenarnya ya pasti ada, cuman kayak udah dilupain aja gitu, ngambil yang enak-enaknya aja gitu. Apalagi buat bekerja kan, kita harus, kalau jadi guru tuh nggak boleh kamu misalnya kita nggak enak, nggak suka ataupun gimana kan, penyampaiannya nanti akan beda gitu ke anak. Kalau aku sih lebih ngambil kayak sukanya aja ya, seneng aja sih. Apalagi kebetulan ekstrovert ya, jadi ketika ketemu anak aku jadi lebih semangat gitu, ngajarnya jadi lebih enak gitu, dan informasi yang akan disampaikan tuh lebih nyampe gitu. Sukanya ya anak-anaknya sukses tuh kayak seneng banget sih, kayak reward buat diri sendiri, kayak wah bisa ngeliat mereka gitu, nganterin mereka ke kampus, impian mereka tuh seneng banget sih gitu. Keren sih ya. Kalau Kak Irsan? Ya hampir mirip ya sama kalian, cuman ada tambahan. Sukanya jadi guru tuh kita tuh jadi apa ya, update ilmu terbaru gitu setiap harinya. Jadi nggak hanya stuck di situ. Jadi tiap kita mau mengajar sesuatu harus sesuai dengan zamannya juga kan ya. Jadi ilmu kita terus-terusan diperbarui. Tuh sukanya. Kalau dukanya kayak gini, misal kita udah ngajar, udah ngajarin gitu kan ke anaknya, tiba-tiba si murid bilang, "Kak, saya nggak ngerti." Itu Yang salah apanya nih? itu. Nah, yang salah kita ini dulu ya, meskipun apa ya, kan dia juga sekolah kan ya, sekolah dia kadang ngeluh gini, "Kak, gurunya nggak enak gitu." Nah kan sekolah, tiba-tiba di bimbel dia bilang gurunya enak, cuman pas udah dikasih materi tetap aja nggak bisa. "Kak, saya udah nggak bisa Kak, misalkan di kimia nih, saya udah nggak bisa Kak kimia." Nah di saat dia ngeluh itu di saat saya ngajar, Jadi agak beban. nah jadi pas kita tuh kan mau ngajarin tuh biar dia bisa kan. Iya betul. Dia ngeluh duluan, "Kak, saya nggak bisa kimia." Ya caranya belajar gitu kan, jangan ngeluh belajarnya gitu. Jadi Itu tuh dukanya. jadi trigger mungkin ya, kayak Iya. ini anak kenapa nih gitu ya. Berarti Berarti pernah nggak nemuin anak yang kayaknya tuh susah banget untuk dimasukin materinya tuh? Pernah nggak nemuin? Pernah sih, cuman kayak kita tetap juga sih kayak di tempat kita kerja kan ya, kayak ada buat BK gitu kan. Nah kayak dikasih motivasi aja sih anaknya gitu. Saya sering sih kayak sharing gitu sama anak. Kadang juga kita sebagai guru tuh nggak bisa kita kayak cuman ngasih ilmu udah dia mau bisa mau enggak bodo amat gitu, nggak bisa sih. Kayak biasanya kalau aku sendiri, aku lihat nih anaknya di kelas gimana gitu. Nah kalau misalnya dia kelihatan di kelas udah beda gitu kan, kita bisa ngeliat nih, apalagi jumlah di kelas itu kan nggak terlalu banyak. Nah kita bisa ngeliat nih kalau dia udah beda, biasanya dideketin anaknya, terus ditanya, "Kamu kenapa?" gitu, "Ada masalah apa?" Boleh deh cerita. Kalau misalnya dia enggan buat cerita, setidaknya jangan cerita ke kita, bukan memaksa buat cerita ke kita ya. Bisa juga kita ngomongnya, boleh kamu ceritain sama orang yang kamu percaya gitu. Kalau ada masalah jangan pernah dipendam sendiri gitu. Biasanya kan anak-anak kayak gitu udah nggak mood belajar, itu yang susah itu menaikkan mood belajar anak kan. Nah dia itu harus mood dulu sih. Nah buat ningkatin moodnya ya dengan cara kita deketin dia gitu. Yes ya, kadang suka pada mager ya. Iya. Kan, buat belajar, apalagi sekarang mungkin karena daring juga ya, jadi pada nurun semangat belajarnya. Iya betul. Dan anak-anak sekarang tuh lebih berat loh. Kayak masalah-masalah yang mereka hadapi itu lebih berat daripada yang kita zaman dulu. Jadi kita nggak bisa kayak
ngomongin Menyamakan. menyamakan masa gitu doang, zaman dulu kayak gini nggak bisa, masalahnya udah beda soalnya. Jadi kita harus ya benar tadi harus update ya, maksudnya harus ikut lebih milenial juga Iya, nih. betul. Biar tahu masalah anak-anaknya, karakter anaknya juga mungkin sekarang beda ya. Iya. Kalau masa-masa Beda ini banget. dulu Beda, gimana beda, nih? beda. Lebih gampang diatur yang mana? Yang dulu sih kayaknya. Yang dulu. Heeh. Berarti makin kesini makin Perkembangan zaman sih ya, nggak bisa menyalahkan anaknya juga sih ya. makin Dulu kita masih ini ya, belum gembor-gembor apa ke teknologi kan ya. Iya, kita kan jadi masih masih konvensional ya. iya, masih ngajar. fokusnya ya buku Iya. gitu. Jarang sekarang- main medsos, jarang kayak gitu. Kalau sekarang HP. Ya, Apa-apa HP. Itu Ya, yang HP itu, susah, aduh. susah lepas ya, melepaskan diri dari gadget tuh. Ya susah. kadang kalau males nulis ya foto aja. Iya. Foto gitu kan. Langsung. Foto aja gitu. Walaupun emang kadang beberapa anak tuh baik ya, niatnya foto aja biar cepet gitu. Terus nanti dia salin lagi, tapi ada juga yang foto aja biar cepet nggak nulis, disimpan di HP nggak ditulis ya. dibaca malah. Nggak dibuka Iya, malah. nggak Iya, dibaca, bener. benar. Cuma di Jadi- foto-foto doang. Jadi kita kayak, ya gimana ya gitu. Iya sih ya, emang medannya lumayan ya buat sekarang ya. Terus ini Kak Izul sama Kak Yun kedepannya mau tetap di dunia pendidikan kah? Atau punya sesuatu yang baru? Sebenarnya jauh. Ya boleh Tessa siapa dulu dulu deh. Sebagai yang kreatif, Kan kreatif banget kan tadi Kreatif suka apanya? suka gambar-gambar berarti Ah, ah. biasanya kreatif sih. Kalau kedepannya masih pengen di pendidikan sih. Tapi jangan ada siapa gitu, ada yang bilang suatu tokoh gitu, kamu jangan ngarepin imbalan dari pendidikan. Nah dari kata-kata itu berarti harus ada bisnis lain dong. Nah tapi tetap pendidikan tuh jadi hobi gitu buat aku. Jadi senang-senang aja malah gitu. dijadikan hobi ya. Jadi biar kita itu nggak minta-minta lah dalam bidang pendidikan. Udah Jadi pamrih. kita tuh ngajar nggak ngarepin kayak gitunya. Nah, tapi kan harus ada bisnis lain juga kan. Nah itu. Jadi pengen lebih dikembangin lagi aja ya gitu ya. Ya. Untuk yang lain, yang ini dijadiin hobi. Bukan hobi sih, profesi Atau lah. oh, profesi. Biar lebih ikhlas ya. Ya profesi. Oke. Tapi kita nggak ngarepin imbalan di situ di profesinya. Tapi kan hidup pasti butuh. Jadi ada Nah. pelengkap lah ya, ada Ya. pelengkap di yang lain. Kalau Kak Yuyun gimana? Sama sih, masih tetap pengen di pendidikan kan, karena udah kayak seneng aja gitu, nggak terlalu beban banget juga gitu, karena udah nyaman, yang tadi balik lagi kan udah nyaman, udah suka gitu. Jadi tetap masih pengen di pendidikan, sama mungkin juga ada sih kepikiran buat bisnis yang lain gitu. Kalau orang nanya apa sih yang paling penting untuk jadi seorang guru, kan mungkin nggak semua orang bisa jadi guru nih. Nah kira-kira poin pentingnya tuh apa yang harus dimilikin sama guru gitu? Pertama, selain ilmu ya, sabar, open minded. Ya itu sih poin 2 itu menurut aku lumayan penting ya, karena kalau kita nggak sabaran itu susah ya, apalagi kalau misalnya usia mereka masih muda, itu susah banget, jujur susah banget ngajar anak SD, itu lebih susah dibanding anak SMA. Kalau anak SD itu bukan cuman ningkatin mood dia aja, ngajak mereka belajar itu Susah ya, pengen main ya. Iya, udah pengennya main aja kan, jadi harus kreatif juga gitu. Guru juga harus kreatif, betul kayak tadi gitu. Terus open mind itu nggak kayak kita selalu berpikiran kita yang selalu benar, itu nggak boleh gitu. Kayak kita harus menerima juga anggapan mereka gimana gitu. Kita juga harus sering sharing sama mereka. Apalagi kalau si SMA tuh lebih gampang karena bisa diajak sharing kan. Nah itu menurut aku penting juga sih gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Irsan? Sama. Apa yang sabar ya. intinya sabar. Sabar sama kalau Kreatif ya? Ya itu mah beda lah ya. Oh iya betul. Kalau ilmu itu wajib banget kan ya, kita Iya. mau ngajarin apa kan kalau misalkan kita nggak berilmu. Sama sikap juga sih. Sikap yang baik yang Ya. bisa dicontoh. Iya betul. Kadang kan orang itu berilmu tapi nggak beradab. Ya kan? Emang mantep Dalam banget nih. ya. 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 Kata-katanya dikit tapi ngesok ya. Ya maksudnya kalau ilmu doang, iblis juga berilmu kan. Iya. Iya. Kadang ada yang ilmunya tinggi tapi penyampaiannya susah ya. Iya. Iya. Ada yang pinter buat diri sendiri soalnya. Oh iya benar-benar.
Jadi emang harus disesuaikan sama objek ini, maksudnya pelajarnya ya, siapa yang kita ajari. Betul. Itu sih yang susah ya. Sikap. Jadi kan perilaku kita juga dilihat kan sama murid. Berarti kalau dibilang paling susah itu ngajarin SD atau SMA? Nih kan jenjangnya. Aduh. SD sih jujur. SD. Jujur ya. SD. Ngajarin. Salut buat guru-guru SD. Kalau iya bener. Kalau Salut buat banget. ngajarin ilmu Ilmu. itu SMA susah ya. Ilmunya susah Iya. SMA, Iya. tapi Cuman- penyampaiannya lebih gampang gak sih? Ya. Penyampaiannya. ya. Tapi kalau ngajar Ngajar di ya lapangan. ngajar umum ya SD susah. SD. Apalagi kalau guru SD kan biasanya satu guru untuk Ah, semua, iya, semua. Apalagi muridnya ini kan banyak pelajaran. ya. Iya. Wah gila ya, benar-benar. Semoga untuk guru-guru SD yang nonton tetap semangat ya. Tetap semangat. Termasuk Kalian guru keren. saya juga ya. Guru SD saya terima kasih ngajarin matematika dari SD. Iya. Kayaknya tahu 3x3 dari mana? Dari SD. SD kan? SD Iya, benar. luar biasa. Itu udah dasar banget deh. Kalau salah dari awal Iya bisa ini udah. juga ya. 3x4 itu udah terbenam ya. Bukan terbenam sih. Udah tertanam di Iya, dalam diri. tertanam. Jadi nggak akan lupa ya. Hmm. 3 kali 3. Itu SD. Iya, dari SD. Iya sih, emang karena kalau SD kan gurunya cuma satu, muridnya banyak. Banyak, ya. iya. Udah gitu jam ngajarnya juga ya dari jam sekian sampai jam sekian nggak berhenti ya. betul. Terus-terusan. Kalau SMA kan lebih spesifik. Ini Mm-mm. kimia, ini matematika. Iya betul. Nggak semua mata pelajaran. Apalagi sekarang tematik kan. Ini temanya kita ngomongin ngajar sekolah kan ya? Iya, ngajar. Emang Bukan. ngajar apa? Enggak kan ada guru ngaji juga. Ah, iya, iya. Jadi enggak ke situ kan? Nggak, kita lebih ke Ya. general aja sih ya. General ya. Ya biasa kan kalau Kak Isa sama Kak Yun kan sekarang di bimbel kan, jadi lebih apa ya, lebih non formal ya ngajarnya. Iya. Kalau sekolah kan biasanya lebih formal. Ada aturan-aturan. Ada aturannya, terus iya lebih ketat lah ya. Lebih kita. ketat. Kita juga ada aturan kan Mm. sebenarnya. Cuma kan maksudnya kalau bimbel disesuaikan juga kan situasinya. Nah kalau ditanya nih bedanya ngajar di bimbel sama di sekolah tuh apa? Yang paling kerasa? Jujur deh, Kan beda, Iya. iya kan beda. lebih asik di bimbel sih. Lebih asik di Lebih bimbel. asik banget pokoknya belajar di bimbel, apalagi alumni tutorial. Iya. lebih Iya, promosi ya? Ini kan lebih GP loh. lebih lebih seru aja. Terus kayak aturannya kan juga kalau di sekolah itu ada kayak bikin RPP dan lain-lain gitu kan. Nah kalau di bimbel itu kita sebenarnya ada juga, cuman kayak lebih ke kita mau belajar apa sih hari ini, pertemuan ini kita mau belajar apa. Jadi nggak semuanya kita tulis dulu gitu. Jadi kayak yang mau pertemuan hari ini tuh apa gitu. Terus juga mungkin penyampaiannya nggak terlalu kaku aja sih gitu. Lebih ini berarti ya lebih fleksibel. Lebih gitu, fleksibel, lebih bisa. santai gitu. Muridnya juga kayaknya karena mungkin agak apa ya jadi kayak kitanya juga humble ke mereka, kitanya juga kayak welcome gitu. Jadi muridnya juga kayak lebih nyantai juga. Jadi kayak bukan karena nggak menghormati ya, cuman kayak lebih nyantai mereka. Jadi mereka mau tanya, Kak mau tanya ini gitu, lebih enak gitu. Oke. Kaisan gimana? Bedanya Beda? ngajar sekolah sama Mm-mm. ya. Sama di bimbel. Kalau sekolah itu kita dituntut jadi pendidikan. Mm-mm. Pendidik. Oh iya. Jadi harus mendidik anak dari perilaku sampai pokoknya dari pagi sampai pulang itu kan kita harus mendidik anak. Mm-mm. Ini kan. Jadi nggak cuma ngajarin ini kimia Ilmunya misalkan ya. aja. Kimia misalkan kimia. Nggak cuma ngajarin kimia, tapi kan harus ada perilaku segala macam kan. Iya betul Itu di sih. sekolah. Kalau di bimbel itu kita jadi pengajar. Nah enaknya di bimbel itu sama di sekolah. Kalau di sekolah kan anak itu wajib ya, wajib sekolah kan. Jadi Iya betul. jadi si anak itu mau nggak mau ya harus sekolah gitu, Mm-hmm. harus dapetin ilmu kimia misalkan. Mau mood mau enggak juga tetap Iya. harus masuk. Harus- Biar ada nilainya ya Iya, di ada rapor nilainya. soalnya. Kalau di bimbel kan kita jadi pengajar. Enaknya yang membutuhkan ilmu itu siswa. Mm-mm. Nah, jadi kita tuh, ayo kamu mau nanyain apa misalkan. Ini kak. Nah, Sesuai kebutuhan mereka ya. jadi kita tuh lebih kayak, oh kamu nggak tahu ini ajarin. Lebih kayak enak lah gitu, transfer ilmunya. Heeh. Tapi emang nggak ngedidik ini juga Kak, moral. Kan kalau tadi kan di sekolah pendidik, karena kita harus ngedidik juga attitude-nya. Tapi kan kalau di bimbel juga sama nggak sih? Maksudnya kita harus Sama sih. menunjukkan sikap yang positif juga. Iya sih. Sama.
Cuma mungkin nggak dinilai aja sih. Nggak Biasanya wajib kan kalau kali di situ ada nilai perilaku gitu kan. Ya. Nah, kalau di sini tuh enggak, tapi ya tetap aja kita kalau misalnya mereka menurut kita lihat nih agak berlebihan gitu ya, kita panggil gitu, kita obrolin baik-baik. Kamu nggak boleh lo kayak gini, kayak gitu sih. Tapi tetap sama. Tapi tetap sama ya. Oke. Berarti emang kalau ngomongin tentang pendidikan, Kak Yun sama Kak Ihsan udah menyelami, kayak udah tahu asin manis garam di lautan gitu kan. Oke. Nah, terus aku mau nanya nih, katanya nih aku dengar sih ya dari yang lain. Katanya. Karena ini Siapa nih yang gosip ini? siapa ya? Jadi ada yang bilang kalau Kak Yun sama Kak Ihsan nih selain suka di dunia pendidikan, suka juga nih pendidikan yang lain, pendidikan kebudayaan selain Indonesia gitu ya. Bener gak sih katanya ada yang suka Jepang sama Korea nih? Siapa nih yang suka Jepang, yang suka Korea siapa? Bisa kelihatan kan? Aku lagi suka Jepang soalnya. Oke. Siapa nih yang suka Korea siapa? Aku sih. Kak Yun. Berarti Kak Ihsan Jepang. Suka Sukanya. kebudayaan Jepang. Sukanya. 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 Kalau yang suka Korea biasanya disebutnya apa sih Kak? K-pop. Kalau Korean Wave itu sendiri kan ada banyak ya. Kalau K-pop sih itu lebih cenderung ke yang suka idol gitu. Oh, oke. Kalau yang Dan kebetulan aku sukanya idol sih. Sukanya idol. Kan ada yang drakor gitu kan, ada yang suka kebudayaannya masing-masing itu ada sebutannya sendiri gitu. Oh, oke. Kalau Kak Yun lebih ke idol. Lebih ke idol. Kalau drama enggak? Tapi Suka nonton sih. Nonton. Cuman nggak terlalu kayak maraton banget, cuman kayak kalau ada waktu gitu kan. Kan karena kerja kali ya gitu. Jadi kayak misalnya hari Minggu gitu ya bisa sih nonton drakor gitu. Oke. Tapi lebih ke idol sih. Lebih ke idol ya. Seventeen. Kalau Kak Ihsan berarti Jepang apa nih, penggemar budaya Jepang tuh disebutnya wibu, bukan ya? Wibu itu. Nah itu yang sering salah kaprah ya. Iya benar. Iya, aku tuh dengarnya kan wibu nih kalau yang suka Jepang tuh apa sih sebenarnya? Kalau disebut suka Jepang apa ya? Wibu itu sebenarnya sebutan buat orang luar sih. Orang luar yang suka Jepang. Oh, oke. Misalkan ada orang barat yang meniru gaya Jepang dan seolah dia tinggal di Jepang, itu disebut wibu. Oh, oke. Gitu. Kalau Kak Ihsan nih sukanya apa nih dari Jepang? Kalau Kak Yun kan idol, Sama sih kebudayaan kayak musiknya. musik. Kalau dia Musik, lebih apa? menyeluruh ya. Iya kan? Kayak kebudayaannya, musiknya, bahasanya gitu-gitu kan. Oh iya, kalau yang wibu itu biasanya dia menyerupai. Oh, dia Menyerupai orang Jepang. dari kehidupannya, lifestyle-nya gitu. Kayak dia pakai wig segala macam. Cosplay gitu ya. Cosplay itu Oh, itu. wibu lah, udah ketingkat wibu. Kalau Kak Ihsan suka apanya? Tadi musik ya, terus musik. apa? Animenya suka? Idolnya juga suka idol. Kan termasuk ada musik juga. idol ya? Oke. Ada. AKB48. ya? Aku tahunya AKB aja. Selain itu aku nggak tahu. Musik, band, anime. Makanan ya. Makanan suka. Nah, itu apa namanya? Kalau yang suka Apa ya? Otaku kayaknya. otaku. Iya. Oh iya, pernah dengar sih Otaku. apa? Otaku. Oh, salah ya. Kayaknya double nggak? Ini double. Oh, otaku. Tapi nanti dikoreksi aja, takutnya salah juga. Cuma kalau misalkan disebut wibu, Enggak. terlalu tinggi lah, terlalu kurang tinggi. tepat ya. Iya. Masih normal kan dandannya. Oh iya benar ya, kalau nggak normal kayaknya kesini pakai cosplay apa nih? Jadi manusia. Ini bukan Oh, manusia. Berarti otaku sama K-popers nih ya. Ini kan khusus idol sama musiknya tadi ya. Makanan terus anime juga kalau Ya. Kak Ihsan. Dari kapan suka yang berbudaya-budaya lain nih?